Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Ramdhani. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu kasus yang panas ya. Panas karena ini ada perusahaan Bu Susi Pujiastuti ya, pesawat Air Susi Air itu ada kejadian diusir dari Malinau ya, bandara udara di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara ya. Bagaimana kelanjutannya? Ini ada berita yang dilansir oleh tempo.co ya. Langsung saja kita bacakan. Pesawat Susi Air diusir dari Malinau, Susi Pujiati, kuasa wewenang ya. Peristiwa pesawat Susi Air yang diusir paksa dari Bandara Kolonel RA Besing Malinau oleh pemerintah Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara menyita perhatian publik ya. Atas kejadian ini, pemilik PT ASI Pujiastuti Aviation atau Susi Air, Susi Pujiastuti, angkat bicara. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut memaparkan kronologi masalah yang kemudian membuat Susi Air diusir dari bandara itu. Kuasa Susi Pujiastuti menjelaskan pihaknya menyewa hanggar di bandara berkode LNU tersebut selama 10 tahun. Maskapai itu melayani rute penerbangan reguler dan perintis untuk Kalimantan Utara dan wilayah pedalaman. Kita punya base ya di hanggar itu, Bandara Malinau yang sudah disewa 10 tahun, tetapi perpanjangan yang sudah diajukan November tahun lalu tidak dikabulkan, ucapnya ketika dihubungi Rabu 2 Februari 2022. Perpanjangan sewa dilakukan, kata Susi, karena masih ada pesawat yang belum selesai proses perawatan maintenance dalam waktu dekat. Tapi hingga kini perpanjangan tersebut belum dikabulkan. Susi Air juga telah meminta perpanjangan selama 6 bulan atau minimal 3 bulan ke depan untuk merampungkan perawatan pesawat. Hari ini Susi Air diusir paksa, ujarnya. Adapun pesawat yang masih ada di hanggar antara lain Pilatus Porter PK-VVW, Cessna Grand Caravan C200B PK BVR, dan Air Tractor ET802 PK VVY. Ia menduga alasan pengusiran paksa pesawat karena pemerintah Kabupaten Malinau enggan menyetujui perpanjangan kontrak hanggar di Bandara Malinau. Kontrak hanggar Bandar Malinau yang selama ini disewa Susi Air tidak diperpanjang. Atau lebih tepatnya Pemkab Malinau tidak ingin memperpanjang, kata Susi. Lewat Twitternya di Twitter, Susi juga menyayangkan pengusiran pesawat dari hanggar tersebut. Dalam cuitannya tersebut, ia melampirkan video berdurasi 31 detik yang memperlihatkan aparat mengeluarkan paksa pesawat itu. Cuitan itu lantas berkembang viral sejak diunggah pada sekitar pukul 12.07 WIB. Hingga berita ini ditayangkan, utas cuitan tersebut sudah disukai oleh lebih dari 6.327 warganet. Cuitan itu juga telah di-retweet hingga 2.419 kali. Ia pun menyebutkan tindakan aparat pemerintah daerah tersebut menunjukkan kekuasaan dan wewenang yang sangat besar terhadap industri penerbangan yang sebetulnya sudah melayani wilayah yang sulit terjangkau selama ini. Kuasa, wewenang, begitu hebatnya. Apa yang kau lakukan 10 tahun terbang dan melayani wilayah Kaltara yang sulit dijangkau, ternyata, tweet Susi. Padahal sebelumnya Susi Air sudah menjalankan prosedur perpanjangan beberapa kali. Persoalan Susi Air sudah mengajukan perpanjangan beberapa kali sejak November, tapi akhirnya ditolak. Karena kenapa ditolak? Susi Air tidak tahu itu kekuasaan dan wewenang Pemda Malinau. Hal yang aneh karena 10 tahun ini perpanjangan tidak pernah ada masalah. Sudah 10 tahun harus terbang perintis di Kaltara. Soal kewenangan pemerintah daerah, Susi kemudian mencontohkan lebih jauh. Ia pun mengingat kejadian pada tahun 2010 ketika Susi Air diusir dari Nabire karena sang bupati saat itu marah ke ajudannya karena tidak mendapatkan kursi karena kehabisan tiket. Kami tawarkan di flight kedua tidak mau, akhirnya ya sudah kami pergi. Kelihatannya bisnis dan investasi daerah masih terganggu pejabat daerah, cuit Susi lebih jauh. Sebelumnya, Corporate Sekretaris Susi Air Nadine Kaisar menyatakan surat permohonan untuk memperpanjang sewa hanggar pada tahun
2022 telah ditolak oleh pemerintah daerah setelah bersurat beberapa kali dengan permohonan perpanjang minimal 3 bulan. Permohonan itu masih ditolak. Hari ini kami dengan paksa dipindahkan pesawat kami keluar dari hanggar tersebut, ujarnya ketika dihubungi. Padahal, kata Nadine, untuk tahun 2022, Susi Air telah memenangkan kontrak perintis pemerintah dan juga kontrak daerah. Tetapi malah kami yang diminta untuk pindah. Dalam foto dan video yang diterima, terlihat Satpol PP dan pemerintah Kabupaten Malinau sedang berada di hanggar Susi Air dengan mendorong para petugas Satpol PP mengeluarkan 3 pesawat keluar hanggar tersebut. Ya, di hanggar tersebut ya. Ya, kita melihat memang kurang profesionalnya ya, kurang profesional pemerintah ya dalam hal ini. Ya, kita menyayangkan juga ya, karena memang kalau kita melihat track record Susi Air yang menjadi perintis untuk penerbangan ya untuk wilayah-wilayah yang susah jauh ya. Kita ketahui Kalimantan itu kan susah medannya ya. Belum ada yang mau membuka wilayah, memang rute penerbangannya kan sedikit ya, tetapi ada kepentingan-kepentingan ataupun pelanggan yang berkepentingan untuk memakai penerbangan di wilayah pedalaman Kalimantan Utara ya. Ya, memang kalau kita melihat ya, ini terkait bagaimana pemerintah dalam hal ini harus fair ya, harus melihat track record dari Susi Air sendiri ya. Susi Air itu salah satu yang sudah disampaikan yang menjadi perintis ya. Coba kalau dengan adanya perjalanan udara ya untuk merintis wilayah Kalimantan yang begitu berat, itu siapa yang mau memulai ya. Dengan ada Susi Air kan setidaknya ada komponen dari pengusaha ya yang ingin mempermudah dalam industri penerbangan ini dalam membuka wilayah yang merintis wilayah yang sulit seperti di Kalimantan ya. Makanya kita menyayangkan ya sampai ada statement ini terkait dengan kekuasaan dan wewenang ya. Dan baru kali ini ya disampaikan oleh Bu Susi itu dari sampai 10 tahun ini baru kali ini mereka itu mendapatkan kesulitan gitu ya. Padahal kalau kita melihat apakah ada kesalahan atau tindak malprestasi ya, kan tidak ada gitu ya. Hanya karena kepentingan ataupun kekuasaan dan wewenang pemerintah setempat itu semuanya bisa buyar. Ya, kita sangat sayangkan gitu ya. Dalam hal ini pemerintah kan harus menghargai ya, peran serta dalam ini industri penerbangan yang merintis. Dan kalau kita melihat memang masalah wewenang dan kekuasaan ya yang sekarang itu menjadi masalah ya. Seakan-akan ketika seseorang itu berkuasa ya, di depan itu ada hal yang tidak disukai itu bisa dihabisi atau dihilangkan ya karena ada kekuasaan atau kewenangan. Nah, ini masalah gitu ya. Masalah ketika seseorang itu dalam hal ini Susi Air ya, dalam hal ini ingin tidak melakukan apa-apa, cuma ingin melanjutkan dan untuk membantu dalam tanda kutip industri penerbangan untuk menghubungkan ya jalur perhubungan udara itu yang di Kalimantan Utara yang medannya agak berat ya. Dan memang apa yang disampaikan Bu Susi itu ya itulah ya statement ataupun perasaan umat ataupun rakyat selama ini ya, baru kali ini saja ya 10 tahun itu tahun-tahun ini saja semua keganjilan, anomali ya, dan juga permainan kekuasaan itu seakan merajai atau bisa berbuat apapun ya kalau mereka berkuasa ya. Itu juga terkait bagaimana kalau kita sudah mengkritik ya, sampai kita mengkritik itu kalaupun tidak disukai oleh penguasa itu bisa ya, yang semulanya kritik ya disangkakan sebagai berita bohong ya, atau
ujaran kebencian ya. Hanya di rezim ini saja ya. Sebelumnya aman-aman saja. Undang-Undang ITE yang pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 itu ya semula tidak pernah dipakai ya di zaman pemerintah sebelumnya. Ini kan undang-undang yang disampaikan oleh dibuat pada masa pemerintahan SBY yang tidak benar pakai untuk menjerat orang-orang yang kritis dalam tanda kutip ya, tetapi hanya rezim ini saja yang dipakai untuk menjerat lawan-lawan politik yang sejatinya ya kritis terhadap pemerintah, tetapi para buzzer-buzzer itu yang menjalankan fungsi untuk menjerat mereka yang kritis ya. Dan inilah ya permainan kekuasaan dan wewenang ya. Ketika suatu kasus itu ya menjerat orang-orang biasa itu dijadikan perkara ya. Tetapi kasus itu ketika menjerat penguasa itu mereka fine-fine saja gitu ya. Contohlah misalnya tentang kerumunan ya. Kerumunan itu kalau dilakukan oleh rakyat biasa itu langsung bisa dijadikan delik ya, langsung kemarin Habib Rizik dilaporkan ya pada saat berkerumunan ya. Coba bayangkan pada pemerintahan kalau presiden melakukan ya kerumunan berkali-kali ya, ataupun orang-orang yang dalam lingkar kekuasaan ya, pastilah aman ya. Karena apa? Karena ada kekuasaan ya. Nah, makanya itulah seperti yang pernah sudah dicontohkan ya, kekuasaan itu kalau dipakai untuk melenggangkan ya kepentingan-kepentingan penguasa ya, dan juga di lain sisi merugikan rakyat itu akan cepat sekali ya, cepat sekali menghadapi bahaya kehancuran di depan mata ya. Sudah banyak ketika seseorang itu mengkritik penguasa langsung dipenjarakan ya. Ketika sebaliknya orang yang dalam lingkar kekuasaan terus-menerus melakukan tindak ujaran kebencian ya, dalam hal ini juga sering menistakan agama itu bebas ya. Ya, kita juga patut pertanyakan ya apakah ini akan diteruskan terus-menerus ya, padahal sudah dicontohkan ya pada zaman dahulu ketika pada saat Islam itu masih tegak ya, Rasulullah SAW mengatakan ketika ya seorang seorang yang mencuri ya dalam suku Bani Maksum itu melakukan pencurian, itu kebiasaan mereka ketika orang yang berkuasa itu tidak dihukum ya. Suatu ketika ada seorang namanya Fatimah dari Bani Maksum itu melakukan pencurian ya. Mereka ingin menego Rasulullah agar tidak dihukum ya, maka diajukanlah Usama bin Zaid untuk menego Rasulullah, mengatakan ya Rasulullah ya, ada seorang dari kami yang berkedudukan itu melakukan pencurian, bolehkah tidak dihukum ya. Langsung Rasulullah berdiri di mimbar mengatakan bahwasanya telah sampai kepadaku bahwasanya orang yang ingin melakukan pencurian ya itu tidak mau dihukum, ditegakkan hukum Allah ya. Ketahuilah bahwa jikalau ya sampai kalau Fatimah, bukan ini Fatimah ini, tapi Fatimah binti Muhammad itu anakku sendiri mencuri, akan ku potong tangannya ya. Artinya tidak ada perbedaan seseorang itu di mata hukum gitu ya. Ketika seseorang itu melakukan tindak pidana hukum, pelanggaran hukum ya harus dihukum sama gitu ya. Dan sayangnya kita kan tidak memakai hukum Islam ya, yang dengan adanya sistem demokrasi sekarang, keadilan itu akan sangat sulit sekali diterapkan. Yang bisa menerapkan keadilan yang hakiki adalah hanya dalam Islam ya. Makanya Islam itu bisa berjaya sejak zaman Rasulullah SAW hingga terakhir ya zaman kekhilafan Utsmaniyah itu sampai tahun 1924 ya, hampir 14 abad ya. Ya semoga kedepannya negeri ini menjadi lebih baik lagi ya. Ya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya Ramli Ramuni. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.